Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Saya yakin Sobat Pintar bekerja cari uang pasti memiliki tujuan keuangan. Tujuan keuangan ya tentunya itu bisa seperti dana pendidikan, pensiunan, naik haji, umroh, dan sebagainya. Ataupun mungkin ada yang memiliki tujuan jangka pendek seperti mau jalan-jalan, beli aset, dan seterusnya. Namun tentunya ada dua strategi utama yang bisa kita lakukan demi mencapai tujuan tersebut. Di episode hari ini kita akan membahas strategi tersebut agar kita dapat mencapai tujuan keuangan tersebut. Ikuti episode hari ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapatkan episode yang lebih banyak dari Duit Pintar. Langsung kita masuk ke episode hari ini. Di episode hari ini kita akan membahas hanya salah satu dari dua strategi utamanya. Yang mana ketika kita berbicara soal strategi untuk mencapai tujuan keuangan, biasanya kita bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama tentunya bagian bertahan ataupun defense, dan bagian kedua yaitu bagian menyerang ataupun offense. Hari ini kita hanya akan membahas bagian bertahan yaitu defense. Mirip dengan istilah dari olahraga, baik basket, sepak bola, dan sebagainya, pasti juga memiliki dua strategi ini, yaitu bertahan dan juga menyerang. Nah, untuk strategi bertahan di dunia keuangan ini agak sedikit berbeda dengan yang ada di olahraga. Yang mana ini artinya kita hanya bertahan, dalam hal ini tentunya adalah bertahan hidup. Sederhananya kalau kita berbicara soal kekayaan, ini dapat dianalogikan mirip seperti sebuah ember. Sebuah ember tentunya akan penuh kalau diisi. Diisi dalam hal ini berarti diisi dengan penghasilan, yaitu isi uang. Tentunya di sisi lain ada sisi pengeluarannya, yaitu ada keran untuk pengeluaran dari si ember tersebut. Mungkin ada beberapa yang kondisi keuangannya yaitu berapa banyak masuk sama dengan berapa banyak pula yang keluar. Namun ini adalah tentunya hal yang kurang disarankan pula. Akan lebih baik apabila yang masuk dan keluar ini angkanya tidak sama, yaitu tentunya pengeluaran jauh lebih kecil. Itu adalah yang idealnya. Namun tentunya banyak sekali hal yang nggak bisa tercapai dengan ideal. Oleh karena itu, maka muncul episode hari ini agar Sobat Pintar dapat meluruskan kembali tujuan keuangannya dan meluruskan tabiat ataupun habit keuangannya agar tetap menuju ke tujuan keuangannya yang semula. Strategi bertahan ini bisa saya bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tentunya hidup hemat. Hidup hemat dalam artian hanya mengeluarkan uang untuk hal-hal yang penting saja. Dalam hal ini tentunya adalah kebutuhan pokok. Yang kedua tentunya tidak mengeluarkan pengeluaran yang kurang penting. Dan yang ketiga yaitu tidak mengeluarkan uang-uang yang tentunya apabila terjadi hal-hal darurat. Oleh karena itu, maka saya bagi langkahnya menjadi 3 langkah. Langkah pertama yaitu langkah budgeting atau buat anggaran. Langkah kedua adalah langkah reorienting ataupun ngebuat arahnya kembali ke jalan yang benar. Langkah ketiga adalah langkah protecting ataupun melindungi. Kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama yaitu budgeting. Budgeting seperti namanya yaitu melakukan anggaran ataupun membuat anggaran. Membuat anggaran ini tentunya kita mulai dari yang mengisi ember ini, yaitu penghasilan. Dari penghasilan yang kita dapat, idealnya adalah kita selalu menganggarkan dananya X untuk ini, Y untuk ini, Z untuk ini. Jadi kita buat pos-posnya yang lebih jelas pula agar pembagiannya juga lebih jelas. Setelah dibagi-bagi, nantinya kalau misalnya ada sisa, nah, sisa ini kita boleh simpan, tabung, ataupun untuk main-main, ataupun untuk hiburan kita. Tentunya kalau kita mau selami lebih dalam, maka budgeting ini kita bisa mulai dari dengan bayar utang. Bayar utang ini juga sebenarnya ada 2 cara. Kalau Sobat Pintar ingin tahu lebih banyak, tulis dong di kolom komentar soal bayar utang-utangan. Nanti kita akan bahas lebih mendalam gimana cara bayar utang-utangan. Karena sebenarnya pada umumnya ada 2 cara saja. Kemudian yang kedua tentunya adalah bayar kebutuhan utama, sandang, papan, pangan. Setelah itu kalau memang ada kebutuhan sekunder yang memang tidak dapat kita hindarkan, baru kita tambahkan ke kebutuhan sekunder. Untuk kebutuhan tersier menurut saya saat ini tidak penting dulu, kita sisihkan dulu ke samping. Setelah kita alokasikan ke kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, maka yang tentunya berikutnya adalah mengembangkan dana kita, ataupun yang kedua yaitu melindungi dana kita yang ada. Nah, ini kita akan bahas nanti di bagian yang ketiga.
Kemudian yang ketiga yang tidak kalah penting yaitu sisanya nih. Nah, sisanya baru kita gunakan untuk hiburan kita, untuk nabung, untuk belanja, dan untuk main-main. Ya ini terserah mau alokasinya seperti apa. Setelah pembuatan anggaran selesai, maka hal berikutnya adalah reorienting ataupun membuat tujuannya kembali sebagai fokus utama kita. Seperti kapal juga sebenarnya. Jadi kalau kapal udah dihembus angin, udah belok, jadi si nakodanya tentunya akan mengarahkan kembali si kapal agar kembali ke tujuan utamanya. Jadi ini juga sama sebenarnya. Reorienting tentunya kembali mengarahkan kapal kita kembali ke tujuannya dengan mengecek nih, mana pengeluaran-pengeluaran yang bocor yang menyebabkan kita tidak dapat menabung sesuai dengan yang kita butuhkan. Berbicara soal nabungnya mau berapa banyak, itu sudah pernah saya bahas di episode sebelumnya. Jadi Sobat Pintar tinggal cek lagi episode sebelumnya. Dan selain itu, agar reorientingnya menjadi lebih tepat lagi, maka cek lagi pengeluarannya. Selain yang bocor-bocor tadi, cek lagi mana yang kurang penting. Misalnya nih, salah satu hal yang baru saya lakukan belakangan ini. Sebelumnya saya ada langganan beberapa aplikasi. Kemudian ada satu aplikasi yang tentunya dapat menyelesaikan dua masalah saya sekaligus. Maka yang saya lakukan adalah saya berhenti langganan aplikasi-aplikasi lain tersebut. Saya ganti dengan satu aplikasi yang sama, yang bisa memberikan dua manfaat yang diberikan oleh aplikasi lain tersebut. Ya tentunya ini kan jadi lebih tepat, lebih pas arahnya, dan pengeluarannya tentunya jadi lebih hemat. Dan yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu protecting ataupun melindungi. Nah, melindungi ini tentunya ini akan sangat luas cakupannya. Nah, salah satu cakupannya tentunya adalah nanti di cakupan offense, yaitu investasi. Kita nggak akan bahas soal investasi karena ini nanti akan terlalu jauh larinya, akan terlalu menuju ke bagian yang offense. Kita akan bahas ke bagian yang melindungi lainnya, yaitu melindungi kita dari pengeluaran-pengeluaran mendadak yang merupakan resiko dari kita sebagai manusia, yaitu meninggal, sakit kritis, kecelakaan, dan sebagainya. Saya yakin tentunya ini semuanya nggak ada yang mau. Namun saya ingin memperjelas kembali, beli asuransi bukan berarti kita pasti akan terhindar dari hal-hal tersebut. Namun beli asuransi paling enggak nih, pengeluaran untuk hal-hal tersebut dapat digantikan oleh asuransi sehingga kondisi ekonomi kita tentunya tidak akan terganggu apabila risiko itu dapat terjadi. Risiko ini tentunya bukan hanya kepada diri kita saja, dapat juga terjadi kepada aset kita. Yang mana tentunya saya sudah pernah bahas di bagian asuransi umum, yang mana Sobat Pintar bisa cek di episode sebelumnya juga. Tujuan utamanya adalah agar tidak adanya kebocoran nggak penting. Misalnya nih yang ember tadi tiba-tiba ada nih yang pecah. Ini kan berarti nanti bocornya banyak. Jadi supaya bocornya nggak sebanyak itu, maka kita beli asuransi agar bocornya tidak sebanyak itu. Tujuannya nantinya akan balik ke yang nomor satu, ke budgeting kita tadi, agar budgeting kita nggak kacau jadinya. Maka bisa saya rangkum, kalau misalnya kita hanya menggunakan strategi bertahan saja, bisa saya pastikan kita sudah pasti tidak bisa kaya. Karena strategi bertahan ini adalah strategi di mana kita hanya untuk bertahan hidup, tidak menjadi miskin, namun tetap cukup makan. Dan yang tidak kalah penting adalah kita bisa membangun satu kebiasaan yang bernama living below means. Artinya kita hidup di bawah yang kita mampu. Maksudnya adalah misalnya kita punya penghasilan 5 juta per bulan nih. Tentunya kita hidup di bawah angka 5 juta, misalnya 3 juta atau 3.500.000. Kalau misalnya kita hidup di angka 5 juta, tentunya ini kan agak mepet. Jadinya kalau misalnya nih ada barang-barang yang kita pakai harganya naik, tentunya 5 juta dari penghasilan kita kan nggak cukup jadinya. Walaupun di sisi lain dengan cara hidup seperti ini, cara hidup yang bertahan, ini sering sekali dianggap sebagai kehidupan yang pelit. Menurut saya sih masa bodoh aja sama orang lain. Ngapain kita pikirin yang orang-orang katakan? Lebih baik kita pikirkan diri sendiri. Lebih baik kita cek kembali apakah memang kita mampu untuk hidup lebih baik. Kalau memang belum mampu, jangan paksakan hanya karena kiri kanan kita ngomongin kita. Si Anu nggak sanggup. Si ini, si itu pakainya cuma handphone ini, handphone itu, dan sebagainya. Menurut saya sih balik lagi, kalau misalnya kita paksakan diri kita ke sana, yang ada kita sakit, yang ada kita menjadi nggak sehat baik secara fisik maupun secara psikologi kita. Living below means ataupun hidup dengan lebih memperhatikan pengeluaran kita, ini berarti kita menjadi lebih hati-hati dalam pencapaian masa depan kita. Ingat, masa depan kita yang tentukan. Memang kita boleh terlahir di keluarga yang kurang mampu atau keluarga yang biasa-biasa saja. Namun amit-amit, misalnya kalau nanti kita hidup ataupun kita meninggal dalam kondisi yang melarat, ini adalah salah kita.
Jadi sebenarnya dulu saya pernah dengar satu pepatah yang sering dikatakan terutama oleh pihak-pihak tertentu. Mereka selalu mengatakan lahir dari keluarga miskin bukanlah salah kita, tapi meninggal dalam kondisi miskin itu adalah salah kita. Takdir memang tidak bisa kita ubah, namun nasib ada di tangan kita. Jadi tinggal kita yang pilih. Kita mau hidup melarat ataupun kita mau hidup menjadi lebih baik di masa mendatangnya. Dan satu-satunya cara untuk kaya sebenarnya adalah dengan strategi offense ataupun strategi yang lebih menyerang. Tentunya ini akan saya bahas di episode selanjutnya agar Sobat Pintar bisa ikuti dengan lebih baik lagi. Jadi untuk menyimpulkan episode hari ini, strategi untuk mencapai tujuan keuangan tentunya dibagi menjadi dua, yaitu offense dan juga defense. Defense sudah saya jelaskan cukup banyak tadi, sedangkan offense kita akan bahas di episode berikutnya. Untuk defense sendiri tentunya hidup dengan hemat agar tidak ada kebocoran secara keuangan pula. Ini sangat penting agar kalau misalnya kita dapat peningkatan penghasilan, maka tidak ada pengeluaran yang tidak penting yang dapat membuat kekayaan kita tergerus. Keduanya harus dilakukan kalau memang kita ingin mencapai tujuan keuangan kita. Karena kalau memang kita hanya melakukan defense, maka agak mustahil kita dapat mencapai tujuan keuangan kita. Jadi kalau memang mau kaya, menurut saya sih harus offense. Harus tingkatkan penghasilan kita. Jadi Sobat Pintar, kira-kira strategi mana nih yang udah dilakukan? Kalau belum dilakukan, kasih tahu dong di kolom komentar kenapa. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.